Assalamualaikum Sobat 5 Fakta Unik. Bahasan kita kali ini mengenai kisah Ya'juj-Ma'juj secara garis besar awal hingga akhir. Kisah Ya'juj-Ma'juj menjadi misteri yang nyata, banyak para ulama yang menkisahkan Ya'juj-Ma'juj merujuk ke berbagai riwayat dan hadis. Saking kuatnya tubuhnya, tak satupun manusia yang mampu melumpuhkan kawanan perusak itu, dunia seakan diliputi sebuah kegaduhan dan mimpi buruk sehari-harinya karena keberadaan Ya'juj-Ma'juj. Dialah rombongan makhluk akhir zaman yang mencuat ke muka bumi dengan membawa keonaran di mana-mana. Hanya Allah yang mampu membinasakan makhluk itu. Berikut kisahnya. Asal-usul Ya'juj-Ma'juj. Dari mana asal-usul Ya'juj-Ma'juj? Menukil dari beberapa keterangan riwayat kitab Salafus Sholih, banyak yang menerangkan jika asal-muasal Ya'juj-Ma'juj adalah dari tedak turun Nabi Adam. Jadi Ya'juj-Ma'juj bukan berupa makhluk jin atau setan. Dahulu Nabi Nuh memiliki beberapa putra, namun ada satu anak yang sangat durhaka dan kerap membangkang perintah Nabi Nuh. Anak itu adalah Yafits, dia adalah putra nomor 3 Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sempat kecewa dengan sikap durhaka anaknya, maka Nabi Nuh berdoa mengutuk nasab turunan Yafits menjadi makhluk buruk. Nah, dari Yafits inilah asal-muasal lahirnya Ya'juj-Ma'juj yang mempunyai banyak keburukan dan suka merusak. Kondisi Ya'juj-Ma'juj sekarang lagi dibloket di balik banteng tembok besi yang sangat kuat. Banteng itu dibuat oleh Raja Zulkarnain, yaitu raja yang sangat solih, adil dan sangat benci kerusakan. Ya'juj-Ma'juj kelak pastinya akan dikeluarkan Allah dari balik banteng itu menjelang kiamat. Setiap ada seorang dari komplotan Ya'juj-Ma'juj yang mati, maka dia akan memiliki ganti keturunan 1000 orang. Dari sebab itulah, jumlah Ya'juj-Ma'juj sangatlah banyak dan sulit terhitung. Ya'juj-Ma'juj punya kekuatan yang hebat, hal ini menyebabkan tidak ada yang bisa membinasakannya kecuali Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah. Kondisi Ya'juj-Ma'juj sekarang. Lalu seperti apa kondisi Ya'juj-Ma'juj sekarang? Hingga saat ini, Ya'juj-Ma'juj setiap hari selalu melubangi tembok yang dibangun Raja Zulkarnain. Mereka melubangi tembok itu sampai terlihat ada sinar matahari yang terlihat. Namun keesokan harinya nasib sial selalu mereka alami, lubang yang sudah capek-capek mereka bangun ternyata kembali rapat lagi. Dinding-dinding yang tadinya berlubang kembali menebal atas kuasa Allah. Ya'juj-Ma'juj kemudian berusaha melubanginya lagi terus-menerus tanpa menyerah. Waktu keluarnya Ya'juj-Ma'juj di akhir zaman. Di akhir zaman kelak, Allah akan memudahkan keinginan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan dengan mudahnya menjebol lapisan dinding besi yang dahulu dibuat Raja Zulkarnain. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka gerombolan Ya'juj-Ma'juj berhasil keluar dan kabur ke permukaan bumi. Keluarnya Ya'juj-Ma'juj menjadi tanda akan datangnya kiamat besar. Kebengisan mereka melebihi Dajjal, mereka naik turun gunung menyerbu penduduk bumi. Setiap benda yang mereka dapati akan diobrak-abrik, dirusak dan diporak-porandakan hingga hancur. Mereka lalu menjalar ke tempat lain. Ketika mereka menjumpai danau Tabariyah yang berisi banyak air, mereka semua akan berebut meminum air danau itu hingga ludes habis. Mereka meminum air itu dengan rakusnya tanpa mensisakan air lagi. Kawanan Ya'juj-Ma'juj sungguh banyak sekali, apabila dihitung dengan perbandingan manusia biasa adalah 1:999 orang. Serbuan mereka sangat membuat ketakutan penduduk bumi. Banyak manusia yang melarikan diri dan menyelamatkan diri dari kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj-Ma'juj muncul bak seperti penguasa alam dunia yang sombong dan angkuh. Mereka banyak membantai penduduk bumi. Tidak hanya itu saja, saking sombongnya, mereka juga mencoba membunuh penduduk langit. Mereka lalu meluncurkan anak-anak panah ke langit, namun Allah membalikkan anak panah itu dalam kondisi penuh dengan lumuran darah merah. Ya'juj-Ma'juj lalu dengan sombongnya berbahagia dan mengira kalau mereka sudah berhasil membunuh serta menghabisi penduduk langit dan penduduk bumi. Umat muslim sangat ketakutan dengan adanya perusakan yang dibuat Ya'juj-Ma'juj. Tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj-Ma'juj. Umat muslim banyak yang bersembunyi di tempat yang aman. Sebagian lagi ada yang menyelamatkan diri bersama Nabi Isa di atas Gunung Tursina. Ya'juj-Ma'juj kemudian menuju lereng Gunung Tursina. Ketika umat muslim merasa terkepung oleh Ya'juj-Ma'juj, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dan memusnahkan pasukan Ya'juj-Ma'juj. Kematian Ya'juj-Ma'juj. Inilah waktu kematian Ya'juj-Ma'juj. Doa Nabi Isa akhirnya dikabulkan oleh Allah. Allah lalu mengutus makhluknya yang mematikan sejenis ulat. Kawanan ulat dengan tiba-tiba muncul dan menyerang serta menggerogoti bagian leher Ya'juj-Ma'juj.
Rasa sakit yang luar biasa membuat Yakjuj Makjuj tak berdaya dan akhirnya mati dengan mengenaskan. Satu demi satu tubuh kawanan Yakjuj Makjuj bergelimpangan terjatuh dan mati menjadi bangkai-bangkai. Tubuh mereka kemudian mengeluarkan aroma bau busuk yang bacin dan menyengat. Kematian Yakjuj Makjuj seketika membuat para kaum muslimin bahagia senangnya bukan kepalang. Hal ini disebabkan tidak adanya satu orang pun dari makhluk perusak yang hidup bebas di permukaan bumi. Kehidupan pun kembali normal. Namun ada beban yang sangat berat, yaitu banyaknya bangkai Yakjuj Makjuj yang berserakan di mana-mana. Sangat sulit rasanya bagi kaum muslimin untuk membersihkan dan mengubur bangkai itu. Ditambah lagi bau busuk menyengat di setiap penjuru udara. Rasa nafas sesak dan tak tahan menghirupnya. Dari masalah itu, kemudian Nabi Isa berdoa memohon kepada Allah untuk melenyapkan bangkai busuk pasukan Yakjuj Makjuj itu. Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Isa. Allah kemudian mendatangkan rombongan burung-burung yang memiliki leher panjang seperti unta. Jumlah burung itu tidak terhitung karena saking banyaknya. Burung-burung itu lalu dengan cepatnya menyeret dan membawa seluruh bangkai Yakjuj Makjuj terbang. Burung-burung itu lalu membuang bangkai-bangkai Yakjuj Makjuj ke lautan. Baca juga, kisah misterius tembok Raja Zulkarnain yang mengurung Yakjuj Makjuj. Kondisi dunia setelah kematian Yakjuj Makjuj. Setelah Yakjuj Makjuj mati, maka Allah SWT akan menurunkan hujan-hujan yang sangat deras. Hujan-hujan itu nantinya akan membersihkan petilasan-petilasan Yakjuj dan Makjuj. Dengan air hujan, juga nantinya akan membuat tanah di permukaan bumi subur dan indah kembali. Tanaman-tanaman akan tumbuh dan mengeluarkan buah yang segar. Ternak-ternak akan hidup dan gemuk lagi. Setelah kematian Yakjuj dan Makjuj, keberkahan melimpah ruah. Kaum muslimin kembali hidup bahagia di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Itulah kisah asal-usul kawanan Yakjuj Makjuj. Proses kemunculan di akhir zaman sampai kematiannya di tangan Nabi Isa memang sangat luar biasa. Kisah ini sungguh mengerikan apabila kita sendiri yang mengalami zaman itu. Kita mungkin saja menjadi korban sasaran kerusakan Yakjuj Makjuj. Namun jangan khawatir, selagi ada Nabi Isa, semuanya akan selalu selamat dari kebrutalan yang dilakukan Yakjuj Makjuj. Semoga kisah ini bermanfaat dan berkah ya, amin. Wassalamualaikum.